Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ilham Rahab. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di channel saya di Ilham Rahab Official. Sesuai dengan janji saya yang tadi malam, malam ini kita akan mempelajari tentang huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Quran. Yang tadi malam kan masih proses pengenalan huruf-huruf hijaiyah yang sekarang kita akan langsung terjun ke lapangan dalam artian mengenali huruf abjad di huruf hijaiyah. Ada berapa sih huruf hijaiyah itu? Nah, mengenai hal itu kan ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa huruf hijaiyah itu ada 28, huruf hijaiyah itu ada 29, dan huruf hijaiyah itu ada 30. Tetapi walaupun seperti itu kita harus mempunyai dasar mengetahui. Kalau kita mengatakan huruf hijaiyah itu ada 28 ataupun ada 30, kita harus mempunyai dasar-dasar. Kita mengatakan 30, apa buktinya? Kita mengatakan 28 apa dasarnya? Dan kita mengatakan 29 apa dasarnya? Tentu hal-hal yang seperti ini kita harus mengetahui apa dasar-dasar kita mengatakan bahwa huruf hijaiyah itu ada sekian-sekian gitu ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di Star Marker dan di TikTok, dan terutama yang di YouTube. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Mohon untuk selalu dukung saya di channel saya di Ilham Rahab Official. Oke, kita akan lanjut untuk pengenalan huruf hijaiyah ya. Ada berapa sih huruf hijaiyah? Kan itu yang menjadi sering pertanyaan ya teman-teman. Ada yang mengatakan huruf hijaiyah itu 30, ada yang mengatakan huruf hijaiyah itu 28, ada yang mengatakan huruf hijaiyah itu 30 gitu. Yang jadi pertanyaan, apa sih dasar-dasarnya sehingga kita mengatakan huruf hijaiyah itu ada 28, huruf hijaiyah itu ada 30, huruf hijaiyah itu ada 29. Nah, inilah yang kita harus pelajari. Nah, sebelum kita memulai tentang pengenalan huruf hijaiyah, tentunya kita mengawali dulu dengan niat, ya. Karena kita tahu bahwa setiap pekerjaan harus kita awali dengan niat. Oke? Harus kita awali dengan niat. Niatnya apa sih dalam membaca Al-Qur'an? Niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu qiraatal Qur'an taqarruban liwajhillahil karim. Yang artinya sengaja aku membaca Al-Qur'an untuk mendekatkan diri saya kepada Allah yang Maha Mulia. Jadi tidak lain dan tidak bukan, tujuan dan maksud kita mempelajari Al-Qur'an adalah untuk memperdekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dalam artian kita mempelajari Al-Qur'an untuk memamerkan keahlian kita ataupun biar kita ingin mendapatkan pujian dari orang lain, tentu saja tidak, ya. Jadi tujuan kita mempelajari Al-Qur'an adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan ataupun maksud utama kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Oke, saya ulangi lagi, mungkin besok saya akan tulis lagi ya niatnya itu saya tulis lagi, mungkin besok saya ulang lagi. Niatnya adalah nawaitu qiraatal Qur'an taqarruban liwajhillahil karim, yang artinya sengaja aku membaca Al-Qur'an untuk mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk teman-teman yang ada di Star Market ataupun di TikTok, mungkin ini kan posisinya kebalik ya. Tapi teman-teman gak usah khawatir, nanti teman-teman bisa lihat di YouTube resmi saya, yaitu di Ilham Rahab Official ya. Nanti akan lebih lengkap ataupun lebih detailnya lagi di sana di YouTube saya di Ilham Rahab Official tentunya. Oke. Terima kasih atas dukungan teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok dan Star Marker, dan di YouTube sampai sekarang kan belum bisa karena subscribernya masih kurang. Jadi saya tetap berharap dukungan dari teman-teman semua untuk mendukung saya pembuatan channel Ilham Rahab Official. Oke. Kita yang pertama mengawali pelajaran kita pada malam hari ini yaitu dengan membaca Bismillah. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan dikaruniai ataupun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke.
Ini adalah huruf hijaiyah di dalam bahasa Arab. Kalau mungkin di bahasa Indonesia mungkin ini adalah huruf abjad. Kalau bahasa Arab inilah huruf abjad di dalam ilmu bahasa Arab. Nah, kalau kita hitung satu persatu, ini totalnya itu kurang lebih ada 30, ya. Kurang lebih ada 30. Nah, kenapa sih ada orang mengatakan oh huruf hijai itu ada 28? Oh huruf hijai itu ada 29 ataupun huruf hijai itu ada 30 gitu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itulah yang kita harus pelajari. Oke, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah huruf hijaiyah yang diawali dengan huruf alif dan diakhiri dengan huruf ya. Oke. Yang pertama dulu yaitu huruf alif. Ya, kita awali dari huruf alif. Ya. Ini namanya adalah huruf alif. Yang ini ya. Diperhatikan, ini namanya huruf alif. Ya, huruf alif ketika tidak mempunyai baris, ya, huruf alif yang lurus ketika tidak mempunyai baris dibaca alif. Sekali lagi saya ulang lagi, huruf alif yang ini kenapa kenapa dibaca huruf alif? Karena huruf alif ini tidak mempunyai baris. Berbeda nanti ketika dia sudah mempunyai baris, akan berbeda cara pengucapan ataupun intonasinya. Oke? Kita awali dengan huruf yang pertama yaitu adalah huruf alif. Ini adalah huruf alif ya. Huruf alif, huruf ba, ta, sa ya. Sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shim, so, do, to, zo, ain, ogen, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Saya ulangi lagi. Untuk pengenalan huruf hijaiyah, pertama adalah huruf alif yang lurus ya. Yang lurus pertama adalah huruf alif. Yang kedua adalah huruf ba. Alif, ingat, alif itu tidak mempunyai titik ya, tidak ada titiknya alif ya. Yang kedua huruf ba. Huruf ba bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini, dan huruf ba itu titiknya satu di bawah. Alif, ba. Ya. Ini alif, ini ba. Nah, yang selanjutnya ini ta. Ya, ta itu titiknya dua di atas ya. Alif, ba, ta. Ya. Sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shim. Ya, bedakan ya. Sin sama shim, bedakan. Kalau sin tidak ada titiknya, kalau shim titiknya 3 di atas ya, seperti ini. Shim ya. Sok, ini sok. Do ya, ini huruf do. To, zo, ain, rein, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah. Ya. Oke, mungkin teman-teman bisa nanti diulangi lagi videonya untuk lebih jelasnya. Yang ada teman-teman yang di TikTok ataupun di Livestorm Maker itu bisa dilihat di YouTube channel saya di Ilham Arhab Official. Nanti lebih jelasnya nanti kan di sana. Oke, bisa nanti diulangi lagi kan videonya di sana ya. Jadi kalau kita hitung dulu ada berapa sih huruf hijaiyah itu, kita hitung ya secara satu persatu. Pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada 30 huruf hijaiyah.
ada 30. Tapi kan ada yang mengatakan oh 28, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan bahkan 30. Nah, ini buktinya. Nah, sebenarnya yang itu semua sebenarnya sah-sah saja. Kita katakan 28 sebenarnya juga no problem, tidak ada masalah. Kita katakan jika dia 29 enggak masalah, dan kita katakan juga 30 tidak masalah. Yang menjadi pertanyaan, apabila kita mengatakan 28, apa dasarnya dan apa buktinya? Begitu juga dengan ketika kita mengatakan huruf hijaiyah itu ada 29 dan mengatakan huruf hijaiyah itu ada 30, apa dasar, apa buktinya kita mengatakan bahwa huruf hijaiyah itu ada 28 dan ada 29 bahkan 30. Itulah yang kita pelajari. Sebenarnya mungkin orang-orang yang mahir membaca Al-Quran sebenarnya mungkin banyak ya. Banyak yang membaca yang mahir membaca Al-Quran. Tapi ketika ditanyakan hal-hal yang seperti ini, oh berapa sih huruf hijaiyah? Kadang-kadang mereka nggak tahu. Nah, maka bilang, oh 30. Tapi ketika ditanya, apa buktinya? Apa dasarnya? Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Bukti dasarnya kamu mengatakan 28, ada berapa? Dasarnya dari mana? Buktinya dari mana? Nah, itu yang harus kita pahami. Oke? Pertama inilah pertemuan kita pada malam hari ini, yaitu tentang pengenalan huruf abjad di dalam bahasa Arab. Abjad di dalam bahasa Arab kalau secara johir ataupun secara nyata itu ada 30. Ya, ingat ya. Secara johir ataupun secara nyata itu ada 30. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, so, do, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Oke? Kita bahas satu lagi ya, biar ada penambahan ilmu. Satu lagi kita bahas yaitu lam alif. Ini kenapa sih dikatakan lam alif? Ya enggak? Nah, kenapa dibaca lam alif? Karena lam dan alif ini terdiri daripada huruf lam dan terdiri daripada huruf alif. Jadi sebenarnya pada dasarnya ini adalah dua huruf. Ada huruf lam, ada huruf alif. Maka dibacalah lam alif. Nah, dibaca lam alif ketika tidak mempunyai baris. Ingat, lam alif ini dibaca ketika tidak mempunyai baris. Ataupun bahasanya mungkin kalau bahasa ilmiahnya lah kita buat, mungkin ketika tidak mempunyai nyawa. Belum ada baris patahnya ataupun doma ataupun kasrohnya, maka dibaca lam alif. Nanti ketika dia sudah mempunyai baris patah, ya mungkin patah aja sih yang bisa masuk. Kalau kasroh ataupun doma ya nggak mungkin, karena akan bertentangan dengan hukumnya nanti kalau dibuat baris doma ataupun baris kasroh. Yang cocok adalah baris patah. Oke? Mungkin untuk malam ini sampai di sini aja pengenalan kita tentang huruf hijaiyah. Ada berapa huruf hijaiyah? Ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 28. Nah, sebenarnya itu sah-sah saja. Kita mengatakan huruf hijaiyah itu ada 28 ya no problem, bagus-bagus saja. Kita mengatakan huruf hijaiyah itu 29 juga nggak masalah. Kita mengatakan huruf hijaiyah itu 30 juga no problem. Cuma yang menjadi intinya adalah apa sih dasarnya, apa sih buktinya, apa sih yang menjadi dasar kamu mengatakan bahwa huruf hijaiyah itu ada 28, huruf hijaiyah itu ada 29, huruf hijaiyah itu ada 30. Nah, kita harus mengetahui bukti ataupun dasarnya ya. Yang seperti yang saya bilang tadi, mungkin banyak orang yang bisa ngaji Al-Quran, tapi ketika ditanyakan hal-hal yang seperti ini mereka nggak tahu. Nah, ini yang harus kita hindari. Oke? Mungkin kalau malam ini sampai di sini aja. Ini penutupan terakhir ya, dibaca wassalamu. Saya ulangi lagi, dibaca wassalamu. Oke? Ini adalah dibaca wassalamu.
Nah, bagi teman-teman yang ingin mempelajari Al-Quran biar lengkap nanti ataupun biar lebih mudah dipahami, bisa dimiliki kitab yang seperti ini. Ya, kitab yang seperti ini namanya Juz Amma ya. Ini untuk yang pemula. Juz Amma untuk yang pemula, pembaca Al-Quran. Oke? Mungkin di kota-kota Anda mungkin ada, tapi kalaupun seandainya tidak ada di kota Anda, tidak ada di tempat Anda yang seperti ini, bisa hubungi saya ataupun komen langsung di bawah YouTube channel saya di kolom komentar. Nanti kita akan menghubungi partner saya yang ada di Kota Tarakan untuk mengirimkan ke alamat Anda. Tentunya biayanya ditanggung pribadi masing-masing, ya kan? Oke, mungkin sampai di sini dan untuk YouTube channel mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, kekurangan, kelemahan saya. Karena itu murni kesalahan ataupun kekurangan saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, dan kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tetap berharap kepada teman-teman untuk selalu giat membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu menjadi perantara, sebuah perantara kita untuk menghubungkan kita kepada Rasulullah. Ya, mungkin tiap hari banyak waktu. Berapa sih waktu 10 menit ataupun waktu 5 menit kita ngaji Al-Quran? Itu kan banyaknya waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Kok kita nggak bisa kok menyempatkan waktu untuk mempelajari Al-Quran gitu kan? Padahal ketika kita menghembuskan nafas terakhir, yang diucapkan di telinga kita ataupun yang kata-kata yang kita ucapkan adalah kalimat Al-Quran itu sendiri. Kok kita malas kok belajar Al-Quran? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi silakan bertanya pada diri masing-masing, bagaimana kesungguhan diri masing-masing, bagaimana kebutuhan. Apakah membaca Al-Quran itu suatu kewajiban? Kalau mungkin bagi yang awam adalah kewajiban. Tetapi kalau kita sudah ilmunya agak tinggi, katakan sudah level tinggi, membaca Al-Quran itu adalah suatu kebutuhan, bukan suatu kewajiban lagi. Inilah yang kita harus tanamkan dalam diri kita, bahwa membaca Al-Quran itu adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kita sendiri. Oke, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penyampaian saya kurang tepat ataupun yang lain-lain boleh yang kurang bagus. Saya mohon maaf jika ada masukan dari teman-teman baik dari YouTube channel ataupun dari TikTok ataupun dari Star Market. Silakan dibuat di kolom komentar tentang bagaimana masukan-masukan dari teman-teman semuanya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Kesalahan saya adalah murni kekurangan dan kelemahan saya pribadi, dan ataupun benar dan kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Tetap jangan lupa YouTube channel saya di Ilham Harahap Official. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.